Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan salam sejahtera selalu buat para sahabat tani sekalian dimanapun berada. Salam tani, bersama saya kembali Budi Harto di channel Petani Bertanya Mas Budi Menjawab. Jangan lupa pula untuk selalu dukung channel ini dengan cara klik subscribe, kemudian like, serta tanda lonceng, agar nanti sahabat-sahabat tani sekalian bisa mendapatkan pemberitahuan update tentang video bermanfaat, khususnya mengenai teknik budidaya tanaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dan rekan-rekan tani sekalian. Berikut ini akan saya sajikan panduan teknis lengkap untuk budidaya tanaman padi di lahan ekstrim pasang surut payau atau gambut atau rawa-rawa pesisir, agar bisa menjadi referensi terbaik bagi sahabat dan rekan-rekan tani yang memang sejauh ini menjalankan budidaya di lahan-lahan dengan karakter yang saya sebutkan. Perlu saya tegaskan di sini bahwa sebelum pindah tanam, alangkah lebih baiknya kita sudah melakukan penyemprotan di lahan berupa saka andalan ditambah racun keong serta herbisida pratumbuh. Adapun tujuan daripada aplikasi tersebut, di mana untuk saka andalan ditujukan untuk mereduksi unsur-unsur mikrologam seperti verum dan Al, serta membantu sedikit mendongkrak pH tanah sehingga kondisi lahan sudah lumayan ideal saat kita melakukan pindah tanam. Hal ini setidaknya bisa mengurangi resiko kegagalan tumbuh pada tanaman muda yang baru dipindah tanamkan. Selanjutnya, untuk penambahan herbisida pratumbuh, memang sedikit saya tekankan diaplikasikan sebelum pindah tanam, mengingat di lahan yang sangat ekstrim, tanaman saat awal pertumbuhannya sudah cukup tertekan dan terkuras energi untuk bisa menyesuaikan diri pada lahan yang ekstrim tersebut, sehingga ketahanannya berkurang dan vitalitasnya juga melemah. Dengan kondisi tersebut, apabila kita melakukan aplikasi herbisida yang termasuk golongan herbisida purna tumbuh, justru akan semakin membuat tanaman menjadi drop. Hal ini diakibatkan efek racun dari herbisida semakin menambah parah kondisi tanaman di saat tanaman lemah. Dan kondisi inilah yang akhir-akhir ini sering dikeluhkan oleh sahabat-sahabat petani kita dengan istilah overdosis herbisida. Sebetulnya bukan karena overdosis apabila mengikuti anjuran dosis dari kemasan herbisida purna tumbuh tersebut, melainkan karena kondisi lahan yang memang terpapar asam-asaman yang membuat tanaman menjadi lemah, sehingga aplikasi herbisida tersebut akan menambah tingkat keparahan dari gejala ketidaknormalan tumbuh tanaman yang ditunjukkan dengan kondisi tanaman yang memerah, layaknya terkena asam-asaman atau terbakar. Kondisi dan situasi ini ibaratnya ketika tubuh kita sedang tidak fit atau sedang sakit atau sedang tidak sehat, namun pada waktu yang bersamaan justru kita mengkonsumsi atau meminum obat cacing yang membuat tubuh kita justru semakin parah.
Pada lahan-lahan pasang surut pesisir yang cenderung dekat dengan sumber air asin atau air laut, maka sudah dipastikan pada lahan pertanaman padi kita sudah banyak mengandung garam atau NaCl, sehingga kondisi ini akan memperparah tanaman karena keracunan unsur klor. Maka itu pada pemupukan pertama perlu kita campurkan karbon dalam bentuk arang atau abu sekam, atau yang terbaik adalah abu bakaran kayu, di mana dengan memberikan asupan karbon pada lahan akan mampu mereduksi unsur klor yang berlebihan. Dengan kondisi tersebut diharapkan klor yang sudah berlebihan di lahan pertanaman kita sedikit bisa tereduksi oleh hadirnya karbon aktif yang terdapat pada sisa pembakaran seperti abu sekam atau abu arang. Kemudian dalam aplikasi pemupukan pertama tersebut kita lebih cenderung menghindari penggunaan nitrogen, karena pupuk nitrogen justru akan membuat kondisi lahan semakin drop secara pH-nya. Maka itu di awal-awal cukup kita gunakan pupuk yang mengandung fosfat untuk bisa merangsang perakaran, sembari menunggu kondisi lahan yang sudah kita treatment dengan saka andalat maupun yang lainnya seperti abu sekam atau abu arang agar menjadi lebih normal. Dan dengan kondisi tersebut barulah kita bisa memberikan aplikasi pupuk nitrogen. Namun mungkin yang menarik bagi sahabat tani ada pencampuran deterjen, di mana pencampuran deterjen ini kita tujukan dengan harapan deterjen mengandung soda atau oksigen aktif yang sangat berperan dalam mereduksi senyawa atau gas-gas beracun sisa dari dekomposisi yang tidak sempurna akibat kelebihan klor, dan akan menciptakan kondisi lahan yang bisa menyediakan oksigen, karena dalam kondisi ekstrim tersebut oksigen di dalam tanah tempat tumbuhnya tanaman akan sangat-sangat sedikit akibat terjenuhnya dengan unsur-unsur logam maupun kadar klor yang berlebihan. Nah, dengan kondisi seperti itu, soda atau oksigen aktif yang terdapat di deterjen diharapkan bisa menembus dan mereduksi kondisi-kondisi tersebut agar bisa memberi kesempatan bagi akar maupun tanaman untuk mendapatkan oksigen dari dalam tanah. Selain itu, pada pemupukan pertama juga kita campurkan dolomit, karena diharapkan dengan pencampuran dolomit dan deterjen akan membuat kondisi lahan menjadi sedikit terdongkrak secara keasaman tanah, mengingat oksigen aktif tersebut akan berperan dalam mempercepat penguraian kalsium pada dolomit yang kita taburkan. Pada panduan teknis budidaya padi di lahan pasang surut payau atau lahan-lahan yang asam-asaman, saya lebih mengedepankan dan menekankan untuk pemberian nutrisi secara rutin dan berkesinambungan dengan interval waktu teratur melalui teknis penyemprotan. Mengingat dengan teknis penaburan akan sulit untuk bisa dijangkau oleh tanaman selama lahan tersebut masih terracuni atau terlebih lagi banyak mengandung unsur mikro tersedia, logam Fe, Al maupun klor.
Dengan panduan ini diharapkan sedikit demi sedikit kita bisa mengurangi faktor penghambat dan faktor pembatas tumbuh kembangnya tanaman, sehingga tanaman padi budidaya kita bisa mendapatkan sedikit kenyamanan untuk bisa tumbuh dan berkembang. Jadi demikianlah para sahabat dan rekan-rekan tani sekalian, semoga kiranya video panduan ini bisa memberikan manfaat terbaik, khususnya bagi saya pribadi dan keluarga, maupun buat para sahabat dan rekan-rekan tani sekalian, terutama sahabat-sahabat petani kita yang sampai hari ini masih mengalami banyak kendala dalam berbudidaya tanaman di lahan payau pasang surut. Saya Budi Harto dari Stabat Langkat, Sumatera Utara. Jayalah selalu petani Indonesia dan salam tani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.